Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi atau pembuahan. Di sini ada rahim, endometrium, dan dinding telur. Fungsinya menghasilkan hormon kewanitaan dan juga sel telur. Sel telur yang sudah matang dilepaskan, kemudian terjadilah pembuahan dan membentuk zigot. Hari kedua, dia membentuk 2 sel. Kemudian hari ketiga, dia membentuk 4 sel. Pada hari keempat, membentuk 6 sel. Hari kelima, blastokista awal. Dan hari keenam dan ketujuh, dia membentuk blastokista tahap akhir. Dan dia menempel di dinding rahim. Kemudian hari ke-8 dan 9, embrio memulai implantasi. Selanjutnya yaitu proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Proses sperma menembus sel telur atau proses terjadinya pembuahan di mana sel sperma berusaha masuk menembus sel folikel. Di kepala sperma ada namanya enzim. Dia akan melepaskannya setelah menyentuh zona pelusida. Ketika sperma menyentuh zona pelusida, maka zona pelusida akan mengalami kerusakan sehingga nukleus menyentuh sel ovum. Satu sperma yang masuk menembus zona pelusida, granula kortikel ini akan membantu mengeraskan zona pelusida setelah mengalami kerusakan. Setelah sperma masuk, dia akan melepas kepala dan berpisah dari badannya lalu bertemu dengan sel ovum dan terjadilah pembuahan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang day of menstrual cycle. Siklus menstruasi terjadi sekitar rata-rata 28 hari pada seorang perempuan. Dimulai pada hari pertama, dia akan mengalami menstruasi atau luruhnya dinding rahim endometrium, kemudian menjadi darah haid. Kemudian pada hari ke-6-14 dia akan mengalami penebalan dinding yang dimana yang bekerja adalah hormon estrogennya. Penebalan dinding rahim ini kemudian akan mencapai puncaknya di ovulasi. Saat ovulasi ini, otak akan memerintahkan LH ke LSH untuk melakukan ovulasi atau mengeluarkan sel telur dari folikelnya. Kemudian folikel ini nanti akan menjadi folikel Allegra yang kemudian mensekresikan hormon estrogen dan progesteronnya. Setelah dikeluarkan, ovum akan menjalan ke bagian rahim. Setelah melakukan ovulasi, dia akan turun dan kemudian mensekresikan 2 hormon, progesteron dan estrogennya. Kemudian menebalkan dinding rahim setelah ovulasi. Setelah pasca ovulasi nantinya, apabila sel telur dibuahi, maka dia akan membentuk menjadi fertilisasi. Apabila tidak, maka ia akan luruh menjadi darah haid. Dan yang terakhir di sini ada menstrual cycle, yaitu di mana darah haid turun melalui dinding rahim kemudian melewati vagina. Kemudian fase proliferatif penebalan. Kemudian ovulation yaitu pelepasan sel telur yang kemudian terakhir luteal phase atau pasca ovulasi. Ini akan terus berulang selama sel telur tidak bertemu sel sperma dan terjadi pembuahan.